Kisah sukses Surya Paloh dari jualan ikan asin hingga jadi bos TV. Begitu dengar nama Surya Paloh, pasti kamu udah langsung tahu siapa sosok yang satu ini. Dikenal sebagai Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Nasdem, Paloh juga meraih popularitas berkat stasiun televisi yang dirintisnya, yaitu Metro TV. Karena wajahnya sering muncul di stasiun televisi berlogo elang tersebut, sosok Surya Paloh udah identik banget dengan Metro TV. Gak hanya dari stasiun televisi aja, beberapa bisnis lain yang tergabung dalam media group menjadi sumber uang Paloh. Kiprah Surya Paloh di dunia bisnis, jangan ditanya lagi deh. Di luar bisnis media, ia juga menjalankan bisnis properti, restoran, hingga sumber daya alam. Paloh juga memiliki beberapa yayasan yang dimanfaatkannya untuk melakukan aksi sosial. Selain menjadi pengusaha Indonesia yang terbilang sukses, Surya Paloh juga masuk daftar orang terkaya di Indonesia. Di daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi Globe Asia 2018, nama Paloh bertengger di peringkat 77 dengan kekayaan 575 juta US$. Padahal, Surya Paloh bukan mewarisi usaha keluarga seperti profil orang kaya lainnya yang kita tahu. Lantas, gimana ceritanya ia bisa sukses seperti sekarang? Simak aja yuk ceritanya dalam ulasan berikut ini. Surya Paloh dulu pernah jualan teh, ikan asin, dan karung goni. Anak dari pasangan Daud Paloh dan Nursiah ini lahir di Banda Aceh pada tanggal 16 Juli tahun 1951. Namun, sebagai orang Aceh, ia lebih banyak menghabiskan masa kecilnya di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara lah ia mulai menapaki perjalanan suksesnya. Sejak kecil, minatnya menjadi pengusaha udah terlihat. Seperti yang diungkap Wikipedia, suami Rosita Barak itu pernah berjualan teh, ikan asin, dan karung goni sewaktu masih usia sekolah. Mendirikan bisnis sendiri semasa remaja. Dia benar-benar menikmati perannya menjalankan bisnis. Paloh bahkan semakin menyemplungkan diri dalam dunia bisnis dengan membangun bisnisnya sendiri. Saat memasuki usia remaja, Paloh merintis usaha pembuatan karoseri, penutup kerangka mobil. Sambil menjalankan bisnisnya tersebut, ia juga menjadi agen penjualan mobil. Di samping itu, Paloh juga pernah menjadi manajer travel biro Selawak Air Service dan dipercaya juga buat mengelola wisma pariwisata di Padang Bulan, Medan. Sembari melakoni bisnisnya tersebut, ia tetap melanjutkan sekolahnya. Saat itu, Paloh tetap menuntaskan pendidikan di SMA Negeri 7 Medan dari 1967 hingga selesai. Setelah lulus, ia malah melanjutkan pendidikannya hingga ke perguruan tinggi. Ia pernah tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Sumatera Utara. Sejak muda aktif di beberapa organisasi. Di samping bergelut dengan bisnis, Surya Paloh juga menghabiskan masa mudanya terlibat di beberapa organisasi. Salah satunya, dalam Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, KAPI, dan ditunjuk menjadi ketua pada waktu itu. Paloh juga pernah menjadi koordinator pemuda dan pelajar di sekretariat bersama Golkar. Dia juga mempelopori berdirinya organisasi Putra-Putri ABRI, PP ABRI, tahun 1968 dan menjadi pemimpin organisasi tersebut se-Sumatera Utara. Organisasi tersebut kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia, FKPPI. Dari usaha distributor mobil ke catering. Bersama kakak iparnya, Yusuf Gading, Surya Paloh nyemplung ke usaha distributor mobil Ford dan Volkswagen pada tahun 1973. Waktu itu, ia dipercaya menjadi direktur utama PT Ika Diesel Bros. Pada tahun 1975, dia menjadi pimpinan direksi Hotel Ika Daroe di Banda Aceh. Paloh juga memegang jabatan sebagai Direktur Link Up Choi, Singapura,
perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan umum. Sepak terjang Surya Paloh sebagai pengusaha terus berlanjut ke Jakarta, dan bekerja di IKA Mataram Choi tahun 1975 dengan posisi sebagai Presiden Direktur. Perusahaan yang dipimpinnya ini bergerak dalam penyediaan catering. Dari perusahaan catering itulah, Paloh mendapat ide mendirikan perusahaan catering sendiri yang diberi nama Indocater. Belakangan perusahaan cateringnya tersebut berkembang menjadi perusahaan catering nomor 1 se-Asia Tenggara. Bangun bisnis media dari Prioritas hingga Metro TV. Melihat peluang, Surya Paloh tertarik membangun bisnis media. Media pertamanya adalah Surat Kabar Prioritas yang berdiri pada tanggal 2 Mei tahun 1986. Namun, bisnisnya ini ditutup karena dinilai gak sesuai dengan kode etik jurnalistik Indonesia. Meski begitu, Paloh seakan gak kapok membangun bisnis media baru. Kali ini, dia menghidupkan kembali majalah Vista. Setelah itu, dia menjalankan bisnis koran media Indonesia pada tahun 1986. Keputusannya mengelola media Indonesia berbuah kesuksesan. Dia pun membangun media lainnya di beberapa daerah, seperti Harian Aceh Pos, Mimbar Umum, Sumatera Express, Lampung Pos, Gala, Yoga Pos, Nusa Tenggara, Bali News, Dinamika Berita. Belum merasa puas, Paloh mendirikan stasiun televisi yang dinamai Metro TV. Stasiun televisi ini resmi mengudara pada tanggal 25 November tahun 2000. Metro TV didesain menjadi stasiun yang fokusnya menayangkan berita. Itu tadi kisah sukses Surya Paloh yang waktu kecil cuma dagang kecil-kecilan begitu besar bangun bisnis skala nasional. Dari perjalanan karir Paloh, kita bisa belajar betapa pentingnya memanfaatkan peluang. Namun, peluang gak bakal jadi uang kalau gak diiringi kerja keras dan kemauan kuat. Seperti Surya Paloh yang bisa sukses karena memanfaatkan peluang, dan berusaha membuatnya menjadi untung. Salut buat Pak Paloh.